Kasus HIV/AIDS sejak ditemukan pada tahun 1987 terus meningkat. Dari awal 3 kasus menjadi 19.792 kasus di tahun 2018. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menginfeksi leukosit dan mengakibatkan terjadinya penurunan daya tahan tubuh seseorang. HIV menyebabkan penyakit yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kasus pertama HIV ditemukan pada tahun 1985 dan 1987. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kasus HIV. Transmisi HIV dapat menular dari berbagai cara, salah satunya melalui transmisi seksual, baik secara homoseksual maupun secara heteroseksual. Salah satu langkah preventif untuk mengatasi masalah HIV yaitu PMTS atau Program Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual. PMTS merupakan program penanggulangan HIV yang berfokus pada faktor risiko penularan melalui hubungan seksual baik heteroseksual maupun homoseksual. Terdapat 4 komponen utama yang digunakan dalam program PMTS. Komponen pertama yaitu peningkatan peran positif pemangku kepentingan. Tujuan dari komponen ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung perilaku hidup sehat, peningkatan pemakaian kondom, dan penurunan kejadian IMS dan HIV pada populasi kunci secara berkesinambungan. Pengguna komponen ini adalah pihak-pihak pemangku kepentingan setempat, yaitu semua pihak yang mempunyai kekuasaan, pengaruh, serta kepentingan di lokasi populasi kunci. Dalam hal WPS, mereka antara lain adalah mucikari, pemilik wisma atau bar, pengelola tempat hiburan, ketua RT atau RW, petugas keamanan, organisasi masyarakat setempat, dan LSM. Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan penggerak yang penting untuk mendorong pelaksanaan komponen-komponen lainnya. Komponen kedua, komunikasi perubahan perilaku atau KPP, merupakan suatu kombinasi berbagai macam kegiatan komunikasi yang direncanakan secara sistematis dan dikembangkan bersama dengan populasi kunci serta para pemangku kepentingan setempat. Pengguna komponen ini adalah petugas penjangkau dan pendidik sebaya yang berperan sebagai fasilitator dalam memberikan informasi serta edukasi untuk mendorong perubahan perilaku populasi kunci. Petugas penjangkau dapat berasal dari luar, misalnya dari LSM atau kelompok masyarakat, sedangkan pendidik sebaya diupayakan berasal dari populasi kunci itu sendiri, sehingga memudahkan terjadinya transformasi nilai dalam kelompok sebaya untuk mendorong perubahan perilaku pada populasi kunci. Komponen ketiga, manajemen pasokan kondom dan pelicin. Komponen ini bertujuan untuk menjamin agar kondom bagi laki-laki dan perempuan serta pelicin selalu tersedia dan terjangkau dalam jumlah yang cukup di tiap wisma, lokasi, bahkan sampai di tiap kamar juga tersedia setiap saat, yaitu dengan cara memperbaiki manajemen pasokan atau distribusi kondom dan pelicin. Pengguna komponen ini adalah pemasok dan pengelola outlet kondom. Manajemen pasokan kondom harus dimulai dari pengelolaan gudang kondom di provinsi, jalur distribusi ke lokasi-lokasi, sampai dengan distribusi ke outlet atau pengecer. Komponen keempat, penata laksanaan IMS atau infeksi menular seksual. Komponen ini bertujuan untuk menyediakan layanan diagnosis dan pengobatan, serta konseling perubahan perilaku yang bertujuan menyembuhkan IMS pada individu sehingga dapat memutus rantai penularan IMS. Adanya penurunan prevalensi IMS dapat menjadi pertanda adanya peningkatan penggunaan kondom. PMTS dirancang untuk mengintegrasikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual, yang pada pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan pengembangan model PMTS di tingkat layanan primer, yang diharapkan berkontribusi lebih besar pada upaya penanggulangan epidemi HIV, serta memicu munculnya beberapa best practice
kerjasama lintas sektor dan integrasi layanan.